sudah timbul tombol merah. Silakan Bu Ana. Assalamualaikum Ibu Lisa, selamat malam. Waalaikumsalam Bu Ana, selamat malam juga. Bu, izin Bu, Ya. bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau curhat nih Bu. Saya ingin Oh, menceritakan tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini pada kegiatan pembelajaran saya nih Bu di kelas saya. oh boleh banget Bu. Silakan Bu, kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan? Iya, terima kasih Bu. Begini Bu, Ya. akhir-akhir ini saya merasa nih murid-murid di kelas saya yang saya ajar terlihat seperti tidak bersemangat, seperti terlihatnya itu seperti terpaksa Bu ke dalam menerima pembelajaran dari saya. Iya. Dan sebagian terlihat bermalas-malasan, seperti kurang fokus, bahkan ya ada yang sering tidak selesai Bu mengerjakan tugas. Itu karena malas tersebut tadi Bu. Nah ketika ditanya nih selalu jawabnya itu mereka selalu mintanya diselesaikan di rumah saja. Sehingga membuat saya berpikir Bu, apakah mereka tidak menyukai saya atau tidak suka dengan pembelajaran yang saya berikan. Jadi itu yang menjadikan pikiran saya jadi bertanya-tanya selama ini. Uh, apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu? Mudah-mudahan dengan ini uh, saya bisa bercerita, bisa menyelesaikan masalah dengan Ibu. Terus seterusnya, ya Bu? Iya. Oke. Jadi kalau saya dengar dari cerita Ibu tadi, menurut Ibu Ana, apa kira-kira yang Ibu harapkan dari obrolan kita malam ini? Nah, dengan adanya obrolan dengan Ibu kali ini, saya sangat mengharapkan nantinya ada solusi atas permasalahan saya ini, Bu. Mengenai murid-murid saya yang tidak bersemangat dan terlihat terpaksa dalam mengikuti pembelajaran di kelas saya, Bu. Serta yang malas-malasan ketika mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah, dengan obrolan ini, semoga permasalahan saya ini segera terselesaikan agar antusias mereka ketika mengikuti pembelajaran di kelas saya kembali tumbuh dalam diri murid-murid saya, Bu. Begitu harapan saya, Bu. Iya. Jadi menurut Bu Ana, hal apa kira-kira yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias Bu dalam belajar? Kira-kira apa ya? Kalau saya ingat-ingat kembali nih, Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dan terlihat malas adalah yang pertama, pembelajaran yang saya berikan itu sepertinya sedikit membosankan, terasa monoton. Iya. Dan saya akui, Bu, memang saya lebih banyak berbicara dan bercerita dalam memberikan materi di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, saya merasakan saya memang tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas saya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Iya. Kira-kira apa saja yang membuat murid itu lebih antusias, Bu, dalam belajar menurut Ibu? Yang membuat murid saya akan antusias di dalam pembelajaran pastinya murid-murid saya ini menginginkan pembelajaran itu tentunya lebih mengasihkan, tidak monoton, tidak membosankan, serta yang sesuai dengan keinginan dan minat mereka. Sepertinya seperti itu, Bu. Nah, saya sependapat, Bu, kalau begitu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan sewaktu belajar di dalam kelas, Bu? Apa kira-kira? Yang bisa membuat murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran di kelas saya, menurut saya pembelajaran yang diberikan itu tentunya harus berpusat pada murid, Bu. Di mana pada kegiatan tersebut murid tentunya diminta untuk aktif dalam pembelajaran.
Kemudian lagi di kegiatan pembelajaran tersebut bisa diselipkan kegiatan seperti ice breaking untuk mengembalikan mood murid tersebut. Ataupun dalam kegiatan pembelajaran itu bisa diberikan bentuk permainan, games atau permainan lain-lainnya lah Bu, supaya pembelajaran ini lebih menarik bagi anak-anak itu Bu. Iya, benar sekali, benar. Kemudian kalau dengan tugasnya Bu, kira-kira mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu tersebut, kalau menurut Ibu nih, uh, yang menyebabkan mereka kurang antusias dalam mengerjakan tugas itu kira-kira apa Bu? Mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid saya tersebut itu Bu, yang menyebabkan mereka kurang antusias, kurang bersemangat mengerjakannya kemungkinan besar karena tugas yang saya berikan kepada mereka itu terlalu banyak Bu. Dan soal-soal yang diberikan, yang saya berikan itu juga berisi banyak sekali pertanyaan Bu. Sedangkan saya akui saya memberikan sumber belajar hanya berfokus pada satu sumber belajar saja Bu. Iya. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa Bu di dalam kelas? Untuk sumber belajar saya biasanya menggunakan buku teks pelajaran yang sudah tersedia Bu, dan juga buku-buku teks yang ada di perpustakaan ya di sekolah saya Bu. Oh iya. Lalu kalau menurut Ibu, adakah sumber belajar selain buku teks? Sumber belajar ya selain teks tentunya banyak Bu. Iya. Bisa dari video, YouTube, artikel-artikel, web, bisa juga sumber belajar itu bisa dari yang viral saat ini Bu, bisa dengan TikTok dan yang IG, real IG Bu, seperti itu. Nah, benar sekali Bu. Saya sependapat ini kalau begini. Kan anak-anak itu biasanya suka yang viral-viral. Jadi dia pasti bersemangat kalau belajarnya yang lagi booming ya kan, seperti itu istilahnya kan Bu, yang lagi booming. Nah, benar sekali. Ya, saya yakin Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang akan membuat murid-murid Ibu lebih antusias, bukan hanya dalam belajar tetapi juga dalam mengerjakan tugas. Nah, jadi sekarang Bu, rencana Bu Ana untuk menyelesaikan masalah ini apa kira-kira Bu? Untuk rencana saya Bu dalam menyelesaikan masalah ini, yang pertama saya ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan tentunya Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Nah, untuk sumber belajar yang beragam itu kemungkinan saya akan menyediakan video YouTube juga Bu. Di sana di video YouTube itu kan banyak Bu nih video-video pembelajaran yang mengasihkan. Juga bisa juga saya mengambil atau menyampaikannya melalui TikTok yang saat ini memang digemari oleh berbagai kalangan usia juga Bu. Nah, bisa juga nanti kemungkinan buku cerita yang ada di artikel majalah mungkin akan saya sediakan seperti di koran, majalah-majalah anak. Bahkan materi pembelajaran sekarang mungkin untuk lebih banyak selain di buku teks, materi bisa juga nanti saya sediakan melalui materi yang ada di blog website internet Bu. Nah, kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak lagi Bu, serta bentuk tugasnya pun juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya begini Bu, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak, sehingga murid-murid saya nantinya tidak terkesan dipaksa. Tetapi ketika mereka mengerjakan tugas itu karena memang mereka senang mengerjakannya Bu. Misalkan mereka bisa menggunakan bentuk gambar, teks cerita, yang mana menyukai cerita bisa juga dengan bentuk game, ataupun mereka bisa mengerjakan melalui teka-teki silang yang mengasihkan. Mungkin itu salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah saya Bu.
Wah, bagus sekali Bu rencana Ibu. Saya doakan mudah-mudahan berhasil ya Bu. Nah, lalu setelah Ibu punya rencana itu, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Dalam hal ini berdasarkan yang pengalaman barusan itu, saya berkomitmen Bu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan tersebut dengan menggunakan banyak sumber belajar sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya. Sehingga ketika mengeksplor materi, murid-murid saya dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan merdeka belajar yang diharapkan. Sehingga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan, dan tentunya mereka bebas untuk memilih sumber belajar mana yang mereka sukai dan mereka butuhkan. Begitu, Bu. Wah, bagus sekali Bu Ana. Itu benar-benar komitmen yang sangat bagus. Saya sangat dukung Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Ibu. Nanti seminggu ke depan kita coaching lagi ya Bu untuk upgrade masalah yang sedang Ibu hadapi. Mudah-mudahan berhasil Bu. Iya, terima kasih ya Ibu Lisa atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk sharing tentang permasalahan saya ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin ya Iya, Rabbal Alamin. amin. Sekarang saya izin permisi ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ana, sama-sama.